Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Ramadanti. Di sini saya akan mempresentasikan poster yang telah saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari Kapita Selekta Pendidikan dan Perkembangan. Nah, untuk yang pertama itu, di sini saya akan memaparkan fenomena di beberapa penelitian sebelumnya, yang mana perbandingan sosial di lingkungan masyarakat seperti adanya individu yang cenderung membandingkan tingkat kesuksesan dengan orang lain, seperti pekerjaannya, pencapaian pribadi, atau pengakuan publik, yang mana perbandingan semacam ini bisa saja dapat mempengaruhi ambisi dan motivasi individu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, adapun fenomena yang berada di lingkungan sekitar saya, yang berada di lingkungan mahasiswa. Kebanyakan mahasiswa yang cenderung ambis di dunia perkuliahan seringkali ingin menjadi yang terbaik di setiap kelasnya dan selalu berusaha untuk mengerjakan sesuatu dengan sempurna dan menjadi yang terbaik. Misalnya, dalam mengerjakan tugasnya, hingga tak sadar bahwa setiap saat selalu membandingkan dirinya dengan teman-temannya. Secara tak langsung pula, individu tersebut menilai kelebihan dan kekurangan dirinya dengan orang lain. Kemudian yang dirasakan oleh individu tersebut, bila hasilnya sama, individu tersebut akan berusaha menjadi lebih baik. Tetapi jika terjadi yang sebaliknya, tidak menutup kemungkinan individu menjadi insecure. Kemudian juga yang didapati di dunia perkuliahan, ada sebagian individu senang membandingkan dirinya dengan orang yang menurutnya lebih pintar dan lebih hebat, sehingga membuat individu tersebut mencoba untuk melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh orang tersebut. Sebagai contoh, individu tersebut menjadi lebih aktif dalam dunia perkuliahan dikarenakan ia melakukan perbandingan dengan orang yang juga aktif dalam dunia perkuliahan. Terkadang, individu melakukan hal tersebut hanya untuk melihat mana yang lebih baik di antara mereka. Berdasarkan fenomena yang telah saya paparkan tadi, saya berpikir bahwa fenomena ini cocok dengan variabel perbandingan sosial, yang mana perbandingan sosial memiliki definisi yaitu sebagai suatu mekanisme psikologis yang muncul akibat adanya kecenderungan pada individu untuk mengevaluasi kemampuan dan pendapatnya dengan cara membandingkannya dengan orang lain. Itu menurut Festinger 1954. Kemudian, adapun definisi dari perbandingan sosial yang dikemukakan oleh Bank dan Gibbons 2005, yang mana perbandingan sosial adalah kecenderungan individu untuk membandingkan pencapaian, situasi, pengalaman yang dimiliki individu dengan apa yang dimiliki oleh individu yang lainnya. Perbandingan sosial ini bersifat individualistik dan satu arah, di mana kepada siapa individu membandingkan dirinya, dan seberapa sering individu membandingkan dirinya dengan orang lain bervariasi dari satu individu ke individu yang lainnya. Jadi, perbandingan sosial itu tidak terfokus kepada satu orang, tetapi bisa saja dari sebulan misalnya, atau hari ini saya melakukan perbandingan sosial kepada orang A, bisa saja 2 hari atau 3 hari kemudian saya melakukan perbandingan sosial kepada orang B. Seperti itu. Itulah yang dikemukakan oleh Bung dan kawan-kawan 2020. Dalam teori perbandingan sosial ini yang dikemukakan oleh Festinger memiliki 2 aspek, yaitu yang pertama ada aspek kemampuan atau ability, yang kedua ada aspek opini atau opinion. Dimaksud dengan kemampuan atau ability itu
merupakan perbandingan dalam segi pencapaian dan performa. Biasanya lebih bersifat ke kompetitif. Individu ingin mengetahui siapa yang lebih baik di antara dirinya dan orang lain. Untuk yang kedua itu ada aspek opinion. Di sini opinion itu merupakan perbandingan dalam segi pemikiran dan keyakinan yang dimiliki dan tidak bersifat kompetitif seperti kemampuan. Fungsinya hanya untuk mengevaluasi apakah pendapat individunya akurat dan dapat diterima secara sosial. Nah, dari fenomena yang telah saya jabarkan dan definisi dari variabel yang telah saya gunakan yaitu perbandingan sosial. Yang terakhir itu, kenapa sih penelitian ini penting? Penelitian ini sangat penting karena perbandingan sosial adalah fenomena universal yang memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan manusia. Kenapa penelitian ini harus dilakukan? Dikarenakan penelitian ini dapat membantu memahami apa yang memotivasi mahasiswa untuk belajar, berprestasi, dan berperilaku. Jadi, dengan melakukan penelitian perbandingan sosial, kita dapat meningkatkan pemahaman tentang bagaimana proses ini atau proses perbandingan sosial mempengaruhi mahasiswa dan mengembangkan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberhasilan mereka dalam pendidikan. Selain alasan yang tadi dipaparkan, adapun alasan lainnya, kenakan saya ingin melihat bagaimana perbandingan sosial mempengaruhi motivasi belajar pada mahasiswa. Apakah mendorong mereka untuk belajar lebih giat atau justru memicu kecemasan dan keengganan untuk belajar. Sekian yang dapat saya paparkan atau presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.